Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Nadia Laila Sari, CGP Angkatan 8 Kabupaten Semarang. Dengan fasilitator Ibu Indah Eko Cahyani, PP Bapak Triyono. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Sebagai seorang guru, kita harus terus belajar untuk menghantarkan murid berdaya dan menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Pendidik sendiri menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki laku hidupnya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kodrat anak. Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Apa langkah awal kita sebagai pendidik? Yang pertama, memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Yang kedua, menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid kita. Yang ketiga, menjaga hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada murid. Pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1. Saya hanya sebatas menyampaikan materi. Menurut saya, nilai kognitif adalah aspek yang paling utama yang harus dicapai oleh peserta didik. Lalu, ketuntasan hanya dilihat dari nilai mencapai KKM. Murid hanya menjadi objek dalam pembelajaran. Hal ini karena pembelajaran masih sering berpusat pada guru dan juga jarang sekali melakukan refleksi, sehingga kita tidak tahu apa yang sebenarnya dirasakan oleh peserta didik kita. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa apa yang saya lakukan dalam pembelajaran saya masih sangat jauh sekali dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maka dari itu, setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa seorang guru perlu memberikan pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga psikomotor, afektif, budaya, sosial, dan spiritual. Murid juga harus menjadi subjek dalam pembelajaran. Mereka harus terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga mereka mengambil peran utama dalam pembelajaran tersebut. Kita harus menyediakan ruang untuk mereka bebas berpendapat. Bisa dilakukan dengan cara berdiskusi, presentasi, tanya jawab. Sebagai seorang guru, kita juga harus memberikan ruang yang bebas untuk murid berkreasi, sehingga mereka bisa mengekspresikan dirinya sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Lalu, apa sebenarnya peran guru sebagai seorang pendidik? Yaitu sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Seorang guru juga harus mempelajari karakter peserta didiknya. Kita juga harus ikhlas, sabar, dan sepenuh hati dalam menuntun peserta didik kita sesuai dengan kodrat alam dan zaman.
Yang dapat segera saya terapkan dalam kelas adalah merancang pembelajaran yang bervariatif, inovatif, dan menyenangkan, sehingga membuat peserta didik saya nyaman dan senang untuk belajar. Selanjutnya, memperbaiki komunikasi dengan murid sehingga dapat memahami karakter mereka, mengerti apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka inginkan. Menerapkan pembelajaran abad 21 yang mengedepankan kepada berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif. Dan pada akhirnya, kita sebagai pendidik adalah penuntun bagi murid-murid kita. Kita bukan lagi menuntut, tetapi menuntun tumbuh kembangnya mereka, menebalkan kodrat yang sudah mereka miliki dan disesuaikan dengan kodrat zaman. Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.